Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak semua? Semoga sehat walafiat. Materi pada kali ini yaitu tentang konsep fikih dan sejarah perkembangannya. Ya, sebelum kita mulai pelajaran pada hari ini, marilah kita membaca doa terlebih dahulu. Semoga dengan pembacaan doa ini kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan mendapatkan lindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Ala hadiniyah biniyatin sholihah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa ala ahli baitihi. Meskipun masih dalam suasana pandemi corona, tetapi pembelajaran masih tetap berlangsung meskipun dalam sistem daring atau pembelajaran jarak jauh. Jadi jagalah kesehatan kalian, tingkatkan daya tahan tubuh kalian, jaga keluarga dan kalian sendiri dari virus corona. Kegagalan tidak akan pernah mengalahkan keinginan kuat untuk mencapai kesuksesan. Man sabara dzafira, barang siapa yang bersabar, insyaallah dia akan beruntung. Kompetensi dasar pada materi kali ini yaitu 3.1, menganalisis konsep fikih dan sejarah perkembangannya. 4.1, mengomunikasikan hasil analisis konsep fikih dan sejarah perkembangannya. Tujuan pembelajaran kali ini yaitu yang pertama, menganalisis konsep fikih dalam Islam. Kedua, mengidentifikasi ruang lingkup fikih. Ketiga, menjelaskan periodisasi perkembangan ilmu fikih. Yang keempat, mempresentasikan tentang konsep fikih dalam Islam, ruang lingkup fikih, dan periodisasi perkembangan ilmu fikih. Konsep fikih dan sejarah perkembangannya yaitu ada beberapa yang akan dibahas seperti konsep fikih dalam Islam, ruang lingkup fikih, periodisasi perkembangan ilmu fikih, dan ibadah serta karakteristiknya. Yang pertama yaitu konsep fikih dalam Islam. Kata fikih adalah bermakna bentukan dari kata fikhun yang secara bahasa berarti fahmun amik atau pemahaman yang mendalam yang menghendaki pengerahan potensi akal. Ilmu fikih merupakan salah satu bidang keilmuan dalam syariat Islam yang secara khusus membahas persoalan hukum atau aturan yang terkait dengan berbagai aspek kehidupan manusia, baik itu menyangkut individu, masyarakat maupun manusia dengan penciptanya. Definisi fikih secara istilah mengalami perkembangan dari masa ke masa, sehingga tidak pernah bisa ditemukan satu definisi yang tunggal. Pada setiap masa itu, para ahli merumuskan pengertiannya sendiri, sebagaimana Imam Abu Hanifah mengemukakan bahwa fikih itu merupakan pengetahuan manusia tentang hak dan kewajibannya. Dengan demikian, fikih bisa dikatakan meliputi seluruh aspek kehidupan manusia dalam berislam yang bisa masuk pada wilayah akidah, syariat, ibadah, dan akhlak. Selanjutnya, Imam Syafi'i mendefinisikan fikih sebagai ilmu atau pengetahuan mengenai hukum-hukum syariat yang berlandaskan kepada dalil-dalilnya yang terperinci. Pendefinisian Imam Syafi'i ini merupakan pendefinisian yang paling populer di kalangan para fuqaha. Ulama fikih sendiri mendefinisikan fikih sebagai sekumpulan hukum amaliyah atau yang akan dikerjakan yang disyariatkan dalam Islam. Nah, dalam hal ini kalangan fuqaha membaginya menjadi dua pengertian. Yang pertama yaitu memelihara hukum furu' atau hukum keagamaan yang tidak pokok secara mutlak atau sebagiannya. Yang kedua, materi hukum itu sendiri, baik yang bersifat qat'i atau pasti maupun yang bersifat dzanni.
Selanjutnya yaitu ruang lingkup fikih. Ruang lingkup yang terdapat pada ilmu fikih adalah semua hukum yang berbentuk amaliyah untuk diamalkan oleh setiap mukallaf. Nah, mukallaf itu merupakan orang yang sudah dibebani atau diberi tanggung jawab melaksanakan ajaran syariat Islam dengan tanda-tanda seperti baligh, berakal, sadar, dan sudah masuk Islam. Jadi itu yang dimaksud dengan mukallaf. Hukum yang diatur dalam fikih Islam itu terdiri dari hukum wajib, sunnah, mubah, makruh, dan haram. Nah, di samping itu ada pula dalam bentuk yang lain seperti sah, batal, benar, salah, dan sebagainya. Objek pembicaraan ilmu fikih yaitu hukum yang berkaitan dengan perbuatan orang-orang mukallaf, yaitu orang yang telah akil balik dan mempunyai hak dan kewajiban. Adapun ruang lingkupnya yaitu yang pertama, hukum yang berkaitan dengan hubungan manusia dengan Kholiknya atau Allah Subhanahu wa taala. Hukum-hukum itu berkaitan dengan hukum-hukum ibadah. Jadi yang pertama berkaitan masalah ibadah. Kemudian yang kedua, hukum-hukum yang berkaitan dengan muamalah, yaitu hukum-hukum yang mengatur hubungan manusia dengan sesamanya, baik itu pribadi maupun kelompok dalam segi transaksi finansial. Yang ketiga yaitu hukum-hukum munakaha atau pernikahan. Ini sering juga disebut dengan hukum kekeluargaan atau al-ahwal asy-syakhsiyah. Hukum ini mengatur manusia dalam keluarga, baik awal pembentukannya sampai pada akhirnya. Yang keempat, hukum jinayah atau hukum pidana, yaitu hukum yang mengikat manusia dengan kehidupan sehari-hari dalam berbangsa dan bernegara. Jadi, keempat hukum Islam inilah yang dibicarakan dalam kitab-kitab fikih dan terus berkembang hingga saat ini. Selanjutnya yaitu periodisasi perkembangan ilmu fikih. Ada empat periode. Yang pertama, periode Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, periode sahabat. Yang ketiga, periode tadwin. Dan yang terakhir adalah periode taklid. Menurut Syekh Abdul Wahab Khalaf ini yang membagi periodisasi perkembangan ilmu fikih menjadi 4 periode. Periode yang pertama itu periode Nabi Muhammad SAW. Nah, pada periode ini walaupun usianya tidak panjang, namun telah meninggalkan dampak kuat dan kesan-kesan serta pengaruh yang signifikan bagi perkembangan hukum Islam dan masa yang pulih yang bersifat keseluruhan dan dasar-dasar yang umum yang universal untuk dasar penetapan hukum bagi masalah dan peristiwa yang tidak ada nas atau dalilnya. Nah, periode Nabi Muhammad ini terbagi kepada 2 periode dan masing-masing periode mempunyai corak tersendiri, yaitu yang pertama periode Mekah dan yang kedua periode Madinah. Periode Mekah. Periode pertama dalam periode Nabi ialah periode Mekah, yakni masa selama Nabi Muhammad menetap dan berkedudukan di Mekah selama 12 tahun dan beberapa bulan. Semenjak beliau diangkat menjadi nabi hingga beliau berhijrah ke Madinah. Nah, dalam masa ini umat Islam masih sedikit dan masih lemah, belum dapat membentuk dirinya sebagai suatu umat yang mempunyai kedaulatan dan kekuasaan yang kuat. Nabi telah mencurahkan tauhid ke dalam jiwa masing-masing individu dalam masyarakat Arab serta menjauhkan manusia dari menyembah berhala menuju penghambaan yang nyata. Nah, di samping beliau menjaga diri dari aneka rupa gangguan bangsanya, pada masa ini belum banyak hal-hal yang mendorong Nabi untuk mengadakan hukum atau undang-undang. Oleh karena itu, tidak ada ayat-ayat hukum di dalam surat Makkiyah seperti surat Yunus, Ar-Ra'd, Yasin, Al-Furqan, dan lain sebagainya. Kebanyakan ayat-ayat Makkiyah berisikan hal-hal yang orientasinya kepada akidah,
akhlak dan juga sejarah. Nah, periode kedua yaitu periode Madinah. Periode Madinah yakni masa di mana Nabi Muhammad telah berhijrah ke Madinah dan menetap di sana selama 10 tahun sampai beliau wafat. Dalam masa inilah umat Islam berkembang dengan pesatnya dan pengikutnya terus-menerus semakin bertambah. Nabi mulai membentuk suatu masyarakat Islam yang berkedaulatan. Karena itu timbullah keperluan untuk membentuk syariat Islam dan peraturan-peraturan bagi masyarakat yang bertujuan untuk mengatur hubungan antar anggota masyarakat satu dengan yang lainnya dan hubungan mereka dengan umat lainnya dalam tatanan kehidupan sehari-hari. Yang kedua selanjutnya yaitu periode sahabat. Periode kedua ini berkembang pada masa wafatnya Nabi Muhammad dan berakhir sejak Muawiyah bin Abi Sufyan menjabat sebagai khalifah pada tahun 41 Hijriah. Nah, pada periode ini hiduplah sahabat-sahabat Nabi terkemuka yang mengibarkan bendera dakwah Islam. Pada periode ini juga wilayah Islam sudah semakin meluas yang mengakibatkan adanya masalah-masalah baru yang timbul. Oleh karena itu, tidaklah mengherankan apabila pada periode sahabat ini pada bidang hukum ditandai dengan penafsiran para sahabat dan ijtihadnya dalam kasus-kasus yang tidak ada nasnya. Di samping itu juga terjadi hal-hal yang tidak menguntungkan seperti perpecahan masyarakat Islam yang bertentangan secara tajam. Nah, pada periode sahabat ini, kaum muslimin telah memiliki rujukan hukum syariat yang sempurna seperti Al-Quran, hadis, ijma, dan juga qiyas. Adat istiadat peraturan-peraturan berbagai daerah yang bernaungan di bawah Islam tak luput ikut memperkaya aturan-aturan yang berlaku. Dapat ditegaskan bahwa zaman Khulafaur Rasyidin lengkaplah dalil-dalil tasyri' Islam. Sahabat-sahabat besar dalam periode ini menafsirkan nas-nas hukum dari Al-Quran maupun Al-Hadis yang kemudian menjadi pegangan untuk menafsirkan dan menjelaskan nas-nasnya. Selanjutnya yaitu periode Tadwin. Pemerintah Islam pasca keruntuhan Daulah Umayyah segera digantikan oleh Daulah Abbasiyah. Masa Abbasiyah ini disebut juga masa Mujahidin dan masa pembukuan fikih karena pada masa ini terjadi pembukuan dan penyempurnaan fikih. Pada masa Abbasiyah yang dimulai dari pertengahan abad ke-2 Hijriah sampai pertengahan abad ke-4 ini muncul usaha-usaha pembukaan al-hadis, athar, sahabat dan fatwa-fatwa tabi'in dalam bidang fikih, tafsir, usul fikih dan lain sebagainya. Nah, pada masa ini pada lahir para tokoh dalam istinbat dan perundang-undangan Islam. Masa ini disebut masa keemasan Islam yang ditandai dengan berkembangnya ilmu pengetahuan yang pengaruhnya dapat dirasakan hingga sekarang. Nah, pada masa ini muncul pula mazhab fikih yang banyak mempengaruhi perkembangan hukum Islam seperti Imam Abu Hanifah, kemudian Imam Malik, kemudian Imam Syafi'i, dan juga Ahmad bin Hanbal. Selanjutnya periode taklid. Sejak akhir pemerintahan Abbasiyah, tampaknya kemunduran berijtihad sehingga sikap taklid berangsur-angsur tumbuh merata di kalangan umat Islam. Yang dimaksud dengan masa taklid yaitu masa ketika semangat para ulama untuk melakukan ijtihad mutlak mulai melemah dan mereka kembali kepada dasar tasyri' yang asasi dalam pengistinbatan hukum dari nas Al-Quran dan Al-Sunnah. Sebab-sebab taklid. Secara umum sikap taklid disebabkan oleh keterbelakangan akal pikiran sebagai akibat hilangnya kebebasan berpikir.
Sikap taklid disebabkan pula oleh adanya para ulama saat itu yang kehilangan kepercayaan diri untuk berijtihad secara mandiri. Mereka menganggap bahwa para pendiri mazhab lebih cerdas ketimbang dirinya. Sikap taklid juga disebabkan oleh banyaknya kitab fikih dan berkembangnya sikap berlebihan dalam melakukan kitab-kitab fikih. Hilangnya kecerdasan individu dan merajalelanya hidup materialistik turut mempertajam munculnya sikap taklid. Aktivitas ulama di masa taklid. Masa taklid disebut juga masa para fuqaha mempropagandakan mazhab dan aliran mereka masing-masing. Mereka menulis kitab-kitab yang menjelaskan keistimewaan imam mereka masing-masing dan memberi fatwa pula bahwa orang yang bertaklid atau muqallid tidak boleh menggabungkan mazhab satu dengan mazhab lainnya. Pada masa ini, kitab-kitab para ulama mazhab dapat dikategorikan kepada 3 kelompok, yaitu matan, syarh, dan hasyiyah. Matan yaitu kumpulan masalah-masalah pokok yang disusun dengan bahasa yang sederhana dan mudah. Syarh merupakan komentar dari kitab matan agar lebih terperinci, sedangkan hasyiyah yaitu komentar dari syarh dan dirasa masih perlu dijabarkan atau diperinci kembali. Nah, mungkin cukup sekian dari materi yang telah kalian pelajari. Mungkin ada yang kurang dipahami atau ada masalah yang akan ditanyakan, silakan untuk ditanyakan atau silakan diskusi dengan teman-temannya terlebih dahulu terkait materi yang telah dipelajari. Evaluasi, apa yang Anda pahami dari materi yang telah dipelajari? Tugasnya yaitu analisislah apa yang Anda pahami terkait materi konsep fikih dalam Islam. Yang kedua, buatlah rangkuman secara singkat mengenai periodisasi perkembangan ilmu fikih yang telah Anda pahami. Mungkin cukup sekian penjelasan dari Ibu. Rabbana anfa'na bima 'allamtana alladzi yanfa'una wa zidna ilma walhamdulillahi ala kulli hal. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.